Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kelakuan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur yang menghebohkan jagat maya. Kita akan membahasnya pada saat ini di dua sisi, yaitu apakah Yusuf Mansur itu sudah terpapar oleh ajaran Syiah atau Yusuf Mansur itu sebenarnya orang Syiah gitu. Untuk itu kita lihat ada dua masalah penting untuk menjadi Syiah itu. Yang pertama, dia harus sanggup bertakiyah. Takiyah itu artinya berdusta gitu. Yang kedua, dia harus mau melakukan mut'ah. Di takiyah dan mut'ah. Pada saat ini kita akan bahas takiyah dan mut'ah. Buku referensi kita itu adalah buku Syiah, itu Ushulul Kafi yang dikarang oleh yang dikenal dengan Al-Kulaini. Ini buku ini ditulis sezaman dengan Imam Syafi'i, yaitu kira-kira tahun 250 Hijriah. Jadi Kulaini ini disebut kelahirannya itu ya mungkin sezaman dengan Imam Syafi'i lah. Tapi di sini tidak ada Imam Syafi'i mengutip satu kalimat pun dari buku-buku orang Syiah. Padahal Imam Syafi'i itu kalau ada orang alim di zamannya itu, maka pasti akan dia datangi dan dia akan berguru kepadanya. Nah, ada dua yang kita bahas sekarang ini, yaitu tentang takiyah dan mut'ah. Takiyah bagi orang Syiah itu disebut sebagai innat taqiyata junnatul mu'min. Takiyah itu katanya adalah benteng seorang mukmin. Innad dinana takiyah, agama kami itu adalah takiyah. Sab'in min dinina, 90% dari agama kami itu takiyah. La dina liman la takiyatalah. Enggak dianggap orang beriman bagi orang Syiah itu dalam pandangannya kalau dia tidak pembohong gitu. Tidak bertakiyah. Tidak berani menyembunyikan identitasnya. Jadi berbohong bagi orang Syiah itu adalah pondasi keimanan. Ya cocoklah dengan Yusuf Mansur gitu. Tidak Yusuf Mansur namanya kalau dia tidak berbohong. Karena berbohong itu bagi dia adalah cara atau disebut at-taqiyah inda Yusuf Mansur junnatun gitu. Takiyah bagi Yusuf Mansur itu bentengnya. Jadi di mana dia menyembunyikan kekacauannya atau tingkah lakunya atau perbuatannya menggarong uang jemaah dari mana gitu, dia pasti akan berbohong. Di strategi Yusuf Mansur itu bohong. Di kemana-mana dia bohong aja. Kadang-kadang dia nggak tahu lagi di mana dia berbohong, apa yang dia bohong udah campur-campur gitu. Contohnya apa? Saya katanya sampai tahun 2009 di rumah saya itu ada 9 mobil Ferrari. Tapi pada saat yang lain sampai tahun 2009 saya masih dikejar-kejar oleh debt collector. Di rumah belum ada WC, belum ada toilet. Bohong nggak ini? 9 Ferrari, tapi toilet nggak ada. Nah, itu bohongnya gitu. Jadi disebut tadi itu wala imana liman la taqiyatalah. Dia dianggap seorang itu tidak sah imannya kalau dia tidak bertakiyah. Di dalam pandangan orang Syiah, nggak sah orang itu kalau bicara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Yang pertama itu jujur gitu. Oleh Syiah enggak, bertakiyahlah gitu. Karena cara dengan takiyah itu dia nanti bisa merebut
kekuasaan di berbagai negeri muslim. Nah, yang kedua yang dibahas dalam Syiah itu yaitu mut'ah. Mut'ah itu yaitu dia mencoba mencari argumen itu pernikahan yang katanya bersumber dari ajaran Islam gitu. Ini nikah mut'ah itulah nikah yang tidak pakai saksi, tidak pakai wali, tidak pakai mahar, dan tidak pakai ijab kabul. Seperti cerita Yusuf Mansur ini, yaitu model nikah mut'ah. Nanti orang Syiah itu berargumen dengan cerita-cerita bohong bahwa ini pada zaman Nabi ada dulu gitu. Padahal mufasir dari kalangan Ahlus Sunnah itu mengatakan itu sudah dibatalkan. Oh enggak, yang membatalkan Umar gitu. Enggak mungkin Rasulullah menghalalkan lalu Umar membatalkan, itu enggak mungkin ada. Nah, jadi ada orang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, nih ceritanya nih. Kalau ketemu orang katanya, lantas diajak mut'ah, boleh nggak ditanya kamu punya suami nggak? Gitu. Kata As-Shadiq saya itu, kenapa kamu tanya-tanya? Gitu. Nggak usah tanya-tanya lah, membat aja lah gitu. Dia mau bersuami dia mau enggak gitu. Malah dalam ajaran Syiah mut'ah itu, kalau wanita bersuami lantas dia bermut'ah dengan yang lain, suaminya tidak tahu, itu pahalanya besar katanya. Tapi ini kita lihat yang dilakukan Yusuf Mansur ini itu mirip dengan ajaran mut'ah seperti yang terdapat dalam buku-buku Syiah atau seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Kalau begitu umat Islam kecolongan dong. Bisa. Kalau terbukti ada yang lain lagi, wah itu ternyata ini jagonya mut'ah ini. Karena itu apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu jelas menginjak-injak sendi-sendi syariat yang disepakati oleh umat Islam. Ya, kalaupun ada nanti aliran-aliran sungsang, aliran yang sesat yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Itu mut'ah tadi itu. Karena itu apa yang dilakukan Yusuf Mansur seperti cerita Bu Ana ke Pak Jaini Mustafa yang diceritakan dalam Jia TV itu, ya seperti itu mut'ah namanya. Itulah yang mut'ah gitu. Jadi tidak ada kewajiban apa-apa. Ini mengerikannya apa yang diceritakan ini. Jadi cocok dalam diri Yusuf Mansur itu pilar-pilar untuk menjadi seorang Syiah. Yang pertama pembohong, yang kedua itu bermut'ah gitu. Nah, seperti yang dilakukannya kepada itu nikah seperti itu namanya dengan nikah mut'ah. Di nikah mut'ah itu dalam pandang ulama-ulama Ahlussunnah itu sama seperti perzinahan atau seperti pelacuran gitu. Itu mau lari kemana nanti ujung-ujungnya pasti di situ kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan kita awasi terus ini siapa ini orang ini sebenarnya gitu. Kalau apa yang dilakukan tuh nggak ada rujukannya dalam kitab-kitab hadis yang disepakati oleh ulama-ulama yang telah dipraktekkan oleh zaman Nabi dan para sahabat. Jadi mari kita bersihkan ajaran Islam dengan menambah ilmu kita supaya penyusup-penyusup ini tidak merusak ajaran agama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.